Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke turnamen mini yang berlangsung di kota Casablanca, Maroko kawan. Turnamen over the board Casablanca Chess Tournament 2024 yang hanya diikuti oleh 4 pemain saja dan hanya berlangsung selama 2 hari. Ada Magnus, ada Nakamura, ada Visianan, ada Amin Bassem yang merupakan pecatur asal Mesir kawan. Amin Bassem ini mungkin representatif dari pecatur Afrika Utara. Kalian tahu Maroko berada di Afrika Utara. Nah, turnamen ini menggunakan permainan rapid 15 menit kawan, increment 10 detik dengan sistem double round robin. Dan yang menarik di turnamen ini kawan, pemain tidak mengawali permainan sejak langkah awal. Para pemain mengawali permainan dari posisi yang ditentukan oleh event organizer, yaitu dari permainan yang sudah pernah dimainkan kawan. Tapi sebelumnya IO kawan mengadakan polling di internet, di YouTube ataupun di Twitch kawan, untuk menentukan posisi yang menarik bagi para penggemar catur kawan. Dan mungkin format game seperti ini baru ada di turnamen ini ataupun sebelumnya sudah ada tapi admin tidak tahu. Mungkin kalian ada infonya, silahkan kalian tulis di kolom komentar kawan. Dan tadi malam di hari pertama kawan memainkan 3 game sekaligus 3 babak. Babak pertama, babak kedua, dan babak ketiga. Di babak pertama kawan, para pemain ini memulai dari permainannya Mikhail Chigorin versus Wilhelm Stanit dalam ide permainan Evans Gambit. Nah, permainan dari Mikhail Chigorin versus Wilhelm Stanit ini kawan terjadi di kejuaraan dunia kedua, tepatnya di kota Havana, Kuba kawan, tahun 1889 pada game atau babak kelima. Nah, di kejuaraan itu kawan, putih atau saat Chigorin ini pegang putih kawan, sering memainkan Evans Gambit jika dibalas dengan gajah J5. Nah, pada permainan ini Magnus Carlsen menang cepat kawan di langkah ke-20 mengalahkan Visianan. Begitu juga dengan Hikaru Nakamura, menang cepat berakhir di langkah ke-28 mengalahkan Amin Bassem. Pada babak kedua kawan, para pemain ini mengawali permainan, diagramnya seperti ini. Dari permainannya Junzi melawan Alisa Galiamova. Nah, profil permainan ini admin tadi belum sempat ngecek kawan, terjadi di tahun berapa, event apa, admin belum tahu. Nah, di babak ketiga, oh ya, 2 partai berakhir miss kawan di babak kedua. Di babak ketiga kawan, para pemain mengawali permainan dari permainannya Anatoly Karpov versus Garry Kasparov kawan, di kejuaraan dunia kawan, tahun 1985, yaitu rematch kawan. Di tahun 84-85 kawan, kejuaraan itu dimenangkan oleh Garry Kasparov, merebut gelar juara dan rematch kembali di tahun yang sama, tahun 85. Nah, game ini terjadi di babak ke-14 dalam permainan Shisla Defense variasi Scheveningen yang diikuti dengan Carriage Attack pion G4 kawan. Permainan saat itu berakhir miss. Kalau di babak pertama permainan Chigorin versus Wilhelm Stanit ini dimenangkan oleh Wilhelm Stanit, di mana ada blunder yang dilakukan oleh putih. Blunder kaum pos ronda, nanti akan saya tunjukkan. Nah, di babak ketiga kawan, hanya ada satu partai, Magnus Carlsen mengalahkan Nakamura yang berakhir menang kalah. Partainya Amin versus Visianan berakhir miss. Nah, langsung saja kita akan otak-atik game di babak pertama, 2 game sekaligus. Partainya Magnus versus Visianan dan partainya Nakamura versus Amin Bassem. Langsung ke papan analisisnya kawan. Kita otak-atik terlebih dahulu permainan Magnus Carlsen. Tapi saya akan tunjukkan game aslinya kawan terlebih dahulu. Baru nanti saya tunjukkan game Magnus versus Visianan yang dimulai di diagram ini kawan, di langkah ke-10. Saya akan lanjutkan game aslinya. Tapi saya ulangi lagi sejak langkah awal kawan. Permainan Chigorin versus Wilhelm Stanit di tahun 1889 di kejuaraan dunia pada babak kelima. Tentu permainan Evans Gambit diawali dengan pembukaan Italia dengan gajah C5 dan ada pion B4 Evans Gambit. Diterima, gajah ambil pion B4, pion C3, gajah A5. Nah, biasanya langkah utamanya pion D4 langsung, tapi Chigorin saat itu memilih rokade. Menteri F6, tanda kuning tak perlu kalian hiraukan, saya tak perlu menunjukkan langkah-langkah kelanjutannya seperti apa. Kuda F6, pion D6 merupakan 2 opsi yang kuat menurut engine. Tapi Menteri F6 dari Stanit saat itu kawan. Kemudian pion D4. Kuda G berkembang ke peta E7, ada gajah G5. Menteri bergeser ke D6, diikuti Menteri B3. Lanjut Chigorin saat itu serang pion F7, rokade. Kemudian ada benteng D1 dan gajah B6. Nah, disinilah kawan permainan Magnus Carlsen versus Visianan akan dimulai. Tapi game aslinya dilanjutkan dengan langkah pion D pukul pion E4. Langkah terbaiknya kawan, Menteri G6, Menteri A3,
diikuti benteng E8, kemudian kuda B berkembang ke D2, pion D6 kawan, pion E pukul pion D6, pion C ambil balik, ada gajah F4 serang pion, ada gajah C5 lindungi pion, berbalik ancam menteri juga, menteri mundur ke C1, gajah G4. Di sini gajah G3 kawan, ada benteng AD8. Nah, pion H3 inilah blundernya pos ronda kawan di kejuaraan dunia. Di kejuaraan dunia dalam permainan klasik bisa blunder semudah ini. Apa blundernya kawan? Blundernya di sini. Snatty sikat kuda F3, ambil balik dan mendapatkan gajah di petak G3. Pion tidak bisa ambil balik kawan karena posisinya kena pin. Sangat mudah blunder seperti ini kawan. Pemain kuat di kejuaraan dunia blunder seperti kalian di pos ronda. Setelah raja bergeser ke petak H1, menteri mundur lagi ke G6, benteng D3, menteri F6, menteri D2, kuda G6, kuda G5 serang peta F7. Nah, ada kuda C ke E5. Ya, backup sekaligus serang benteng. Benteng F3, kuda caplok benteng F3, gajah ambil pion F7, menteri ambil gajah F7, pion ambil kuda, dan menteri C4. Mikhail Chigorin menyerah di langkah ke-26. Sekarang kita kembali ke permainan Magnus Carlsen versus Visy Anand kawan. Di diagram langkah ke-10 inilah para pemain mengawali permainan dan Magnus mengawali dengan kuda A3. Langkah terbaiknya, pion D pukul pion E5. Ini langkah terbaik. Magnus memilih kuda A3. Kalau Nakamura malah memilih gajah mundur ke peta F1 kawan. Lanjut dengan kuda A5 dari Visy Anand. Pion pukul pion yang terkuat. Setelah ambil balik, menteri digeser ke petak G6. Ini jalur terkuatnya kawan setelah kuda ke petak A3. Tapi Visy Anand mencoba mengeliminasi gajah terang kawan. Kudanya ke A5. Magnus menteri A4. Dan masih pion E pukul pion D4 yang terkuat. Ambil balik kawan. Terus kuda E ini ke petak C6. Visy Anand langsung dengan kuda E ke C6. Dan Magnus membuka lajur pusat dengan pion D pukul pion E5 untuk mendapatkan materinya kembali kawan. Bukan pilihan yang kuat dengan pion D5 menurut engine. Tapi Magnus ingin mendapatkan materinya kembali untuk juga serang menteri. Dan dengan adanya pion ini kawan, juga posisinya sangat bagus untuk menghentikan laju pion di lajur D. Sayangnya kawan, menteri tidak digeser ke petak G6, satu-satunya langkah terkuat bagi hitam. Malah memilih untuk mencoba menyerang menterinya ke C5 dan posisi menteri ini benar-benar terjebak sekarang. Magnus lepaskan pion F2, angkat benteng serang menteri. Menteri meluncur skak. Raja bergeser ke H1 dan menteri ini mau kemana? Karena ada benteng F1, menteri ke petak B2, gajah kunci nanti pion ini kawan dan benteng akan kembali kawan untuk serang menteri nanti. Terjebak. Dengan cara apapun kalian tidak bisa melepaskan jebakan dari Magnus Carlsen ini. Kalaupun kalian usir gajah ini agar tidak kontrol ruang-ruang ini berharap bergeser ke sini dan kalian bisa lari kawan. Ada benteng F1 terlebih dahulu. Raja bergeser, maksud saya menteri bergeser ke petak B2. Gajah D2, benteng ke sini terjebak sudah wassalam menteri. Anand langsung geser menterinya ke petak B2. Benteng B1. Sepertinya masih ada pion kawan yang bisa dicaplok oleh menteri. Tapi masalahnya ada benteng D3. Benar-benar terjebak, tidak bisa pulang kampung. Anand memilih menteri ambil kuda A3, menteri pukul menteri, kuda caplok gajah C4, menteri A4. Di sini ada kuda E3 menawarkan diri kawan, pertukaran. Magnus menolak, sikat gajah B6 terlebih dahulu. Baru sikat kuda. Kuda ambil benteng, benteng ambil kuda C6, lanjut Magnus dan Visy Anand menyerah. Dan tak perlu saya tunjukkan alasannya kenapa. Ambil, kuda kalian juga jatuh. Dengan kekuatan seperti ini, tak mampu lagi mengimbangi permainan Magnus Carlsen yang masih punya menteri dengan dukungan dua perwira minornya kawan. Kita geser saja ke permainan Nakamura versus Amin Bassem dengan diagram yang sama kawan. Nakamura memilih gajahnya ke petak F1. Ya, tadi dengan pion dipukul pion E5 yang terkuat. Dan Amin Bassem yang mengawali pertempuran di petak pusat. Pion E pukul pion D4. Pion C ambil balik pion D4. Kuda siap berkembang kawan. Tapi coba lihat, pion ini mendapatkan 3 kali ancaman. Apakah dipertahankan? Di sini langkah terkuatnya menteri ke petak G6.
tapi memilih kuda ke petak G6 atau ya usir gajah kawan. Kuda ke G6 dan kuda C3 melepaskan pion Nakamura tapi pion racun. Pion H6 masih pilihan terkuat kawan, atau benteng E8 menteri ke petak B4 agar segera bisa bermain dengan pion D-nya, gajah terangnya bisa keluar. Memang dari tadi kawan, permainan gajah terang ini sulit dikeluarkan baik dalam permainan Magnus Carlsen ataupun di sini. Inilah isu pentingnya. Dari pengorbanan pion B4 yang didapat oleh putih, kompensasinya adalah pengembangan perwira yang sangat cepat. Hitam ada masalah pengembangan perwira, terutama gajah terang. Amin Basem tergoda pion Bahenol di pusat. Dia ambil materi, kuda caplok, pion D4. Nakamura sikat menggunakan benteng kawan. Brilian sekali permainan Nakamura. Menggoda untuk dicaplok dan ambil balik menggunakan benteng. Apa yang menjadi pembeda jika diambil menggunakan kuda? Tetap ambil balik oleh gajah. Kalaupun ada garbuan pada menteri pada gajah di sini kawan, maka menteri bergerak ke petak C5. Inilah yang menjadi pembeda kawan. Jika mengambilnya menggunakan kuda. Maaf salah klik kawan, jika mengambilnya menggunakan kuda tadi. Nah, bagaimana jika di sini tadi gajah ini diserang menggunakan gajah kawan? Ada pion C5. Itulah yang menjadi pembeda. Kenapa Nakamura tidak ambil menggunakan kuda? Dia lebih memilih korban kualitas. Ambil oleh gajah. Nah, di sini kawan. Kuda tetap menjaga gajah jika ada menteri ke petak C5. Amin Basem memilih korban menteri. Sikat benteng A1. Kuda caplok menteri D6. Pion ambil balik. Kemudian pion H4. Siap dorong lagi mengganggu kuda. Pion D5. Menteri D1. Gajah B2. Kalian juga bisa memilih dengan langkah pion pukul pion, saling ancam perwira. Amin Basem memilih gajah B2. Menteri B3. Gajah A1. Provokator ini. Menggoda menteri kawan. Penggoda ini. Menteri B1. Gajah C3. Diserang lagi. Bergerak pion D4 lindungi gajah. Ada pion H5. Kuda mojok tidak mempunyai tempat lagi kawan. Sini ada kuda. Kemana lagi kawan? Ada gajah. Mojok kawan ke petak H8. Pion E5 sekarang. Benteng E8. Dan gajah F6. Langkah-langkah ciamik dari Nakamura. Korban gajah kali ini berharap diterima. Nanti ruang gelap ini dikuasain. Menteri siap menyusulnya nanti kawan. Mungkin gajah B4. Backup ruang gelap nanti kawan. Menteri G5 skak. Blokade oleh kuda, gajah siap mengikutinya atau langsung ambil. Memilih pion H6. Ada menteri F4, tetap melepaskan gajah. Sama kasusnya kawan, tak perlu saya tunjukkan jika pion ambil gajah, nanti kelanjutannya seperti apa. Ada gajah B4, gajah D3, bantu serangan di ruang terang. Pion D5, gajah ambil pion G7, korbankan gajah kembali kawan. Raja ambil menteri F6 dan Amin Basem menyerah. Jika raja bergerak ke sini, ya ambil pion yang di sini, diikuti ke sini, dapatkan kuda di sini, ataupun jika raja tadi bergerak ke sini, kuda langsung jatuh kawan. Layak untuk menyerah di langkah ke-28. Di babak pertama, dua partai sangat cepat selesai kawan. Magnus menang di langkah ke-20 dan Nakamura menang di langkah ke-28. Oke, semoga permainan para pemain ini bisa menghibur kalian kawan dalam tema Evans Gambit yang dimulai dari permainannya Mikhail Chigorin versus Wilhelm Ständig di tahun 1889 di kejuaraan dunia kedua. Kalau kejuaraan dunia pertama kawan, Wilhelm Ständig ini menghadapi Johannes Zukertort tahun 1886 kalau tidak salah. Oke, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Nanti kita akan ulas game di babak ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.